Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, bahwa kebenaran-Mu selalu menolong kami dalam setiap keadaan. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu dituntun di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul buah-buah roh. Ayat firman Tuhan terambil dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, sebagai orang percaya, pertumbuhan dalam Kristus bukan hanya diukur dari pengetahuan Alkitab atau keterlibatan kita dalam pelayanan, tetapi juga dari karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita mengaku bahwa diri kita orang percaya, pertumbuhan iman kita tidaklah diukur dari seberapa besar pengetahuan kita tentang Alkitab atau aktif kita dalam pelayanan, tetapi juga dari apa yang kita lakukan yang menjadi karakter kita. Rasul Paulus menyebut buah roh sebagai tanda dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita hidup dalam Kristus, buah ini akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun buah ini tidak muncul secara instan. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah, demikian juga kehidupan rohani kita. Apa yang dapat kita renungkan bersama dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah buah roh adalah hasil dari kehidupan yang dekat dengan Kristus. Buah tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi karena pohon terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu tanah dan air. Begitu juga buah roh yang hanya bisa muncul dalam hidup kita jika kita tetap terhubung dengan Kristus melalui doa kita, melalui pembacaan firman kita, dan juga melalui ketaatan kita melakukan firman itu. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, kita tidak akan dapat menghasilkan buah roh yang sejati. Kemudian yang kedua adalah mengenali 9 aspek buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menyebutkan 9 aspek dari buah roh tersebut. Yang pertama adalah kasih, mengasihi tanpa syarat, seperti Kristus mengasihi kita. Kemudian sukacita, memiliki kegembiraan yang tidak tergantung pada situasi. Kemudian ada damai sejahtera, hidup dalam ketenangan meskipun di tengah badai kehidupan. Yang keempat, kesabaran, mampu menahan diri dan tidak mudah marah. Kemurahan, bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada yang sulit sekalipun. Kebaikan, melakukan yang benar dan membantu sesama dengan tulus. Kemudian ada kesetiaan, tetap teguh dalam iman dan tanggung jawab. Kemudian ada kelemah lembutan, bersikap rendah hati, dan juga tidak sombong terhadap orang-orang lain. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan diri, mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Dari 9 aspek ini, manakah yang masih perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita? Kemudian kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jangan hanya fokus kepada satu buah, tetapi berusahalah untuk melakukan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan buah roh, memerlukan proses dan pembentukan. Pohon tidak langsung berbuah setelah ditanam. Ia perlu dirawat, ia butuh diberi nutrisi dan melewati berbagai musim sebelum akhirnya menghasilkan buah yang matang. Dalam kehidupan rohani kita, Tuhan sering membentuk karakter kita melalui proses yang tidak selalu nyaman. Kasih diuji ketika kita menghadapi orang yang sulit untuk kita kasihi. Mungkin orang yang biasa membuat kita jengkel, atau kesabaran kita bertumbuh ketika kita menghadapi situasi yang menuntut ketahanan untuk
menahan amarah. Kemudian damai sejahtera mungkin diuji ketika kita berada dalam tekanan dan ketidakpastian. Ketika berada dalam pergumulan yang panjang, menantikan jawaban doa. Jangan kecewa jika pertumbuhan kita terasa lambat. Tetaplah setia dalam perjalanan iman, karena Roh Kudus yang bekerja dalam kita akan terus membentuk karakter kita. Apakah saudara bersedia melewati proses pembentukan Tuhan untuk menghasilkan buah roh dalam hidup saudara? Hari ini, mari tetap terhubung dengan Kristus melalui doa, firman, dan persekutuan dalam kehidupan kita. Belajar menerapkan kasih, sukacita, dan sejahtera dalam setiap hari interaksi dengan orang lain. Bersabar dalam proses pertumbuhan. Percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia. Kemudian memeriksa diri sendiri. Apakah kita sudah mencerminkan buah roh dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Bentuk kami agar semakin mencerminkan karakter-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua aspek dari buah roh. Kami berserah kepadamu, ya Bapa, agar Roh-Mu saja yang terus membimbing kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.